Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Feryandi dari UT UPBJJ Palembang, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web dengan kode STSI 4209. Kita langsung saja lihat soal tugas yang diberikan ya. Di sini pada soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesan bahan ajar di unit universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework-nya. Data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Saya juga sudah mendownload dummy datanya ya. Di sini tugasnya yaitu membuat dua halaman website. Yang pertama, halaman stok bahan ajar, di mana menampilkan data dalam bentuk tabel atau list yang terdiri dari kolom filenya dengan nama, kode mata kuliah yang diambil dari kode ya, judul yang ada di data dummy ya, kategori mata kuliah diambil dari kategori di data bahan ajarnya dummy-nya, UT daerahnya diambil dari UPBJJ, lokasi rak diambil dari lokasi rak, jumlah stok bahan ajar diambil dari quantity, jumlah stok safety bahan ajar diambil dari safety, status, dan catatan. Catatan juga ada di data dummy ya. Ini terdapat fitur untuk mengedit stok, terdapat fitur filter dan sort, bisa menggunakan select, radial, ataupun checkbox yang berdasarkan UT daerah, berdasarkan kategori mata kuliah, terdapat filter untuk quantity, lebih kecil dari jumlah safety stock, dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingat untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat filter sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat direset menggunakan compute ya, sehingga tidak perlu recompute. Mengimplementasikan dependent option ya, menampilkan status dari stok bahan ajar seperti aman, menipis, ataupun kosong ya, dengan berwarna bisa hijau, orange, ataupun merah. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir ya. Kedua, halaman tracking DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tapi di sini menerapkan penggunaan Vue.js-nya. Terdapat fitur input delivery order yang terdiri dari input nomor DO, di mana nomor DO-nya otomatis dengan ketentuan DO, tahun berjalan, dan screen number-nya secara otomatis ya. Sebetulnya seperti ini. Dan otomatisnya akan menambah angka di belakang ya. Ini dari 1 menjadi 2 ya. Input name, input nama, pemilihan ekspedisi, pemilihan paket bahan ajar, tanggal kirim, dan total harga ya. Nanti strukturnya akan seperti ini, di mana di dalam folder itu terdiri dari index HTML, stok HTML, tracking HTML, terdapat folder CSS yang di dalamnya ada style CSS, terdapat folder JS, di dalamnya ada stok JS dan tracking app.js. Kita langsung saja ke coding yang telah saya buat ya. Ini coding yang telah saya buat. Yang pertama nih ada data bahan ajar yang telah saya download dari e-learning ya. Di sini view-nya saya nonaktifkan ya, karena mengganggu view yang ada pada stok app.js dan tracking app.js, di mana data bahan ajar ini sekarang saya jadikan semuanya sebagai sumber data ya. Jadi tidak ada view di sini. Ini halaman indeks. Halaman indeks ini terdiri dari dua button, yaitu button untuk menuju stok HTML dan button untuk tracking HTML. Ini adalah stok HTML. Di sini saya menggunakan view model, before, untuk select ya, dan terdapat dependentnya. Dependentnya itu untuk men-select kategori ya. Terus terdapat tabel untuk menampilkan daftar stok bahan ajar. Di sini juga ada reset filter yang menggunakan V4 untuk
memfilter data yang ada pada data bahan ajar. Di sini juga ada edit stock, statusnya apakah kosong, menipis atau aman. Kita juga menggunakan HTML ya, dan juga ada form untuk menambah bahan ajar. Kita coba langsung saja lihat ke tracking HTML ya. Ini untuk tracking HTML sama, saya juga di sini ada form untuk input DO-nya. Jadi dari input nomor DO, nah di sini auto ya, auto yang diambil dari tracking APPJS ya. Nanti kita lihat name, input nama, input ekspedisinya saya menggunakan Vport. Jenis layanannya menggunakan vModel dan juga Vport. Untuk paket juga sama. Tipe data yang menggunakan date. Saya juga di sini menggunakan VIF dan Vport untuk detail paket. Dan terdapat tabel untuk menampilkan daftar tracking DO ya, yang bisa diambil dari data bahan ajar dan data yang baru ditambahkan. Dan juga di sini saya menambahkan modal ya untuk melihat riwayat pengiriman ya. Jadi kita langsung saja ke stok APPJS-nya. Di sini view-nya ada di sini ya, ada di stok APPJS dan juga di tracking APPJS. Saya menggunakan compute. Compute-nya menggunakan apa lagi ya, voucher, dan juga ada metodenya ya. Oke, untuk di tracking APPJS juga sama, ada compute, ada voucher, dan ada metodenya juga. Ini untuk CSS-nya saya gunakan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke aplikasi yang saya buat. Ini adalah halaman indeksnya HTML yang terdiri dari 2 button yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kita langsung coba menuju ke halaman stok bahan ajar ya. Ini adalah halaman stok bahan ajar. Kita perkecil saja ukurannya biar kelihatan semua. Di sini ada filter ya. Nah, dan juga ada filter textbox ya. Ini digunakan untuk menambahkan hanya stok menipis atau kosong. Jika saya klik, dia hanya akan menampilkan pada tabel stok yang menipis ya. Jika saya tidak klik, dia akan kembali normal. Di sini ada sort berdasarkan judul. Oke, pertama kita stok dan harga. Coba kita ke sort berdasarkan harga ya. Nah, dia akan menyusun dari harga terkecil besar ya. Berdasarkan stok, dia akan menyusun dari stok terkecil ke besar. Ini ya, 2, 7, 12. Lalu berdasarkan judul, dia akan menyusun berdasarkan judul ya. Ini biologi, dasar sosiologi, pengantar akuntansi, dan pengantar manajemen. Semuanya ini saya susun berdasarkan ascending ya, dari A ke Z atau dari angka terkecil ke besar. Di sini ada filter status juga yang bisa dipilih. Ini yang aman, ini yang menipis, ataupun yang kosong ya. Jika yang kosong tidak ada pada data dummy, maka dia tidak ada data yang ditemukan ya statusnya. Di sini juga ada tombol reset. Kalau saya pilih, dia akan kembali ke settingan awal ya. Dan juga ada tombol untuk memilih UT daerah ya, di wilayah masing-masing. Misalnya sini saya pilih Jakarta ya. Nah, di sini tabelnya akan menampilkan yang hanya dari Jakarta ya, di daerah Jakarta. Dan akan muncul filter kategori ya, yang dependennya tadi. Bisa dipilih lagi, dia berdasarkan MK wajib atau MK pilihan atau praktikum. Contoh praktikum, berhubung di UT Jakarta itu tidak ada buku yang praktikum, maka dia tidak tampil ya. Ini MK wajibnya tampil, MK pilihan itu kosong, problem base-nya juga kosong, dan praktikumnya juga kosong ya. Reset. Di sini saya menambahkan juga checkbox untuk tambah bahan ajar ya, dan juga edit stok bahan ajar.
Fungsi edit stok bahan ajar ini jika diklik, maka inputan stok akan enable ya, tidak terdisable, dan juga tombol simpannya juga enable ya, tidak terdisable ya, pada kolom aksi. Ini contohnya gitu. Ini dimana berfungsi sebagai mengedit stok ya bagi buku yang telah tersimpan. Misalnya nih saya tambah, dan juga dia secara otomatis akan merubah status ya, menipis dan menjadi aman. Walaupun kalau saya kosong pun dia akan menjadi kosong ya. Kemudian kita bisa menyimpan datanya dan akan tampil update terakhir ya pada kolom update terakhir kan dia datanya diupdate. Oke. Di sini ada juga checkbox tambah bahan ajar yang dimana kalau saya klik akan menampilkan form di bawahnya, form untuk tambah bahan ajar. Contohnya kita menambahkan kuliah STSI 4209 untuk pilih kategorinya itu PBJ-nya ada sirapnya misalnya ya, harganya 80.000 dengan safety-nya kita anggap di 5, catatannya misalnya isi 1 kan ya, maka datanya akan tersimpan pada tabel ya. Ini pemrograman berbasis web, harganya 80.000, stoknya 10, jumlah satunya 5, statusnya aman, isinya 1 ya. Oke, kita langsung ke kembali ya, kita menuju tracking delivery ordernya. Di sini juga sama, coba kita kecilkan saja. Ini otomatis ya, otomatis bertambah ya, karena ini nomor satunya sudah ada pada data dummy. Coba kita langsung isi saja ya inputnya. Misalnya nim saya saja. Ya, ekspedisinya. Oke, misalnya dan layanannya reguler dan pilih paketnya yuk. Nah, paket IPS dasar. Tanggalnya tanggal 18. Semua data ini diambil langsung dari data bahan ajar ya. Data dummy ini ya. Ini dimana ya, dimana dia apa namanya, untuk check-in, dimana untuk ekspedisinya ini ada di sini ya. Untuk layanan juga sama ini, dan untuk paket juga sama, ini ada di sini. Setelah memilih paket, maka akan tampil di list paket dengan harga yang sama yang ada di data pengajar ya, 20.000 ya. Kita simpan DO-nya, maka data akan tersimpan dan akan tampil di bawah ya. Ini ya, gitu ya, ini paket. Di sini juga saya menambahkan tombol aksi ya. Contohnya kita cek yang untuk data dummy ya. Maka setelah data ini tersimpan, untuk nomor DO-nya akan otomatis bertambah ya, menjadi nomor 3 ya. Dan di sini juga saya menambahkan tombol aksi, di mana hanya berfungsi untuk menampilkan riwayat pengiriman ya. Kita contohkan yang pertama ya, data dummy ya. Ini data dummy menerima di lokasi tambang, kelihatan ya. Dan statusnya dalam perjalanan ya, menyesuaikan dengan riwayat ya, riwayat pengiriman.
Untuk ini yang data yang kita simpan tadi, dia masih menunggu proses pengemasan. Ya, statusnya masih dalam proses pengemasan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.